1, 2, 3. Jinan Resolve. Yeay. Thank you so much. Oh yes. Oke. Sekarang akan ada beberapa teman kita yang akan membacakan surat untuk Jinan. Yang pertama kali boleh silakan maju. Siapa ya? Siapa tuh? Yeay. Aku. Oh my god. Sonichi bacain surat. Oh iya kah? Ya, yang buat kakak-kakak graduate. Yeay. My first time. First time. Ada deketan sama Kak Jinan boleh nggak? Boleh, boleh. Dear Kak Jinan. Aku hari ini mau serius ya guys. Oke, kakak selalu bilang setelah ini pun kita tetap bisa bertemu dan main di lain waktu. Iya benar, tapi sejujurnya aku sedih karena udah nggak ada lagi nanti sosok Kak Jinan yang selalu di sini buat semua member. Kak Jinan yang selalu buat semua ketawa dengan jokes recehnya dan gerak-geriknya yang unik next level banget. Yach. Aku bakalan kangen sih karena nanti udah nggak ada seorang senior yang suka jahilin juniornya ya. Sampai aku ngerasa, jadi gini ya rasanya punya kakak perempuan. Karena aku gak punya kakak perempuan. Dan jangan merasa kamu sendiri ya kak. Karena maupun suatu saat kita udah jarang ngobrol atau main, tapi pasti aku gak bisa lupain momen-momen yang sangat berharga yang berbekas di hatiku. Asik. And I've always noticed the little things you do for us though, especially what you do to me. Gitu-gitu kakak tuh perhatian banget, dan kalau aku ada apa-apa atau siapapun itu, kamu selalu mau mendengarkan dan meluangkan waktu yang berharga kamu itu buat dengerin atau ngertiin kita semua. Dan aku selalu look up banget ke Kak Jinan karena gak tahu kenapa aku suka banget sama orang yang mandiri, yang mengerti limit dirinya sendiri dan bisa membuat suasana selalu tidak canggung saat bicara atau diem-diem bareng. You know, jujur aku pengen jadi kayak Kak Jinan in some certain ways. I would be lying kalau aku gak sedih Kak Jinan graduate. Aku bakal kangen Kak Jinan, the most brutally honest. Mau gimana pun, aku udah lihat kakak lebih dari sosok senior buat aku. I love you Kak Jinan, tapi intinya aku tidak akan melupakan kenangan yang sangat berharga kita di JKT48. Semoga di luar sana kita sering main ya. Jadi once again, happy graduation Kak Jinan. I love you the most. I love you most too. Keren gak aku gak nangis katanya. Makasih ya. Makasih ya Kak Jinan. Iya. Makasih ya Cicani. Oke, selanjutnya masih ada lagi nih yang bacain surat buat Jinan. Siapa ya? Aku. Mungkin aku beda sama Marsha karena aku ceweknya. Bisa. Hai Kak Jinan. Hai. Izin bacain surat ya buat kakak. Iya. Kocak deh. Oke, serius. Kak Jinan. Aku emang bukan orang yang deket sama Kak Jinan dari awal masuk JKT. Aku juga bukan orang yang bisa dibilang nemenin perjalanan Kak Jinan selama di JKT48 ini. Tapi aku senang banget bisa deket sama Kak Jinan akhir-akhir ini. Kak Jinan adalah sosok wakab yang hebat banget. Karena kita semua junior-junior kakak benar-benar merasa disayang Kak Jinan banget. Kak Jinan udah kayak mama banget lah buat kita. Dan kita juga emang sesayang itu sama Kak Jinan. Kak Jinan bisa banget bikin kita cerita ke kakak dan ngobrol selayaknya teman segenerasi. Karena kakak emang bikin kita ngerasa sedekat itu sama kakak. Kakak bisa bikin kita seterbuka itu juga. Dan bahkan kakak jadi orang yang pertama dicari kalau lagi latihan karena benar-benar seneng banget kalau latihan bercanda-bercanda sama kakak. Kelucuan kakak dan kerendaman kakak pasti bikin kangen banget sih.
Apalagi kan kita flash job every day. Kalau lagi kegiatan yang gak ada kajinannya kita suka bilang, kalau ada kajinan gini-gini pasti seru gitu ya kan. Kadang kita pub juga ke kajinan gitu. Sedikit sedih karena aku pasti seru gitu ya kan. Kadang kita pub juga ke kajinan gitu. Sedikit sedih karena aku baru deket sama kakak setelah New Era. Karena emang pas masih ada tim kita kan emang jarang interaksi. Tapi kajinan bisa bikin aku merasa sedekat itu sama kakak dalam waktu yang singkat. Melihat kajinan yang sehebat ini, aku yakin kakak pasti bisa sukses di luar JKT48. Amin. Karena kajinan itu kuat banget. Aku sampai heran sama kita dan mempercayai suasana, bukan malah bikin suasana ikut sedih kayak kakak. Nanti tetap main ya kak, kalau kakak udah di luar JKT. Walaupun kita tahu sih kita sibuk, tapi kita tetap bakal cari waktu buat main sama kakak. Kita semua sayang kajinan banget. Happy graduation dan sukses terus ya Kak Jinan. Love you. Thank you, love you too. Makasih Cisani. Oke, next. Maju aja, maju. Udah tahu. Hi, it's me again. It's me again. Shootnya dari mana? Oh situ, oke, nice. Hai Gina. Hai. Happy graduation. Waktu tuh emang kerasa cepet banget ya kalau misalkan kita udah tahu kita akan berpisah sama orang. Ngomong-ngomong, kita bisa dibilang deketnya itu kayak nggak dari awal. Betul ya? Betul. Intensnya tuh waktu kita terbentuknya cool people. Tapi kita tuh deket karena aku memperhatikan Jinan, oh ternyata ini orang nggak lurus-lurus banget gitu. Maksudnya kayak maksudnya bercandanya. Dia tuh dari luar tuh misterius guys, tapi bercandanya suka di luar nalar nih, aku jelasin di sini. Sama kayak nemu aja gitu kata-kata yang bikin ketawa. Terus terima kasih ya Jinan buat semua dedikasinya selama 7 tahun ini. Buat semua cinta yang udah dikasih buat JKT48 dan yang pasti buat semua fans di luar sana. Jadi les pionir lah bentuk kalau misalkan itu emang orangnya kuat banget. Meskipun mungkin teman seperjuangannya udah ada di jalan yang berbeda, tapi Jina tetap bertahan di sini dan tetap kasih yang terbaik dan tidak menyerah. Makasih juga udah jadi sosok teman dan kakak yang baik buat gue dan adik-adik di sini. Banyak banget ante-antenya kan ekornya. Jujur rasanya kurang banget kalau nggak ada Jinan. Bener apa yang kata Zid bilang. Karena kalau kita latihan pasti kita tuh selalu nyari Jinan di pojok dimanapun. Itu tuh kayak zona nyaman. Jinan tuh nyaman banget buat kayak buat orang buat ngobrol, buat kayak apa ya ngeluh. Jadi kayak thank you banget karena udah menjadi sosok yang nyaman dan selalu penuh dengan solusi. Thank you banget. Terus kita tuh ngobrolnya juga nyambung banget, terutama kalau udah ngobrolin tentang western. Yes girl. Terus yang pastinya gue akan mengenang terus momen-momen kita sekamar bareng, setempat duduk bareng di bis ataupun pesawat, dan semua obrolan seru kita. Makasih karena udah mau jadi temen gue yang sering ditinggal ini. Jadi suka bingung mau nempel ini siapa. Jadi terima kasih karena udah bersedia untuk aku templokin terus. Love you so much. Semoga kedepannya makin sukses ya Nan, makin bersinar, bisa mencapai apa yang lo rencanakan dan cita-citakan selama ini. You're so talented and we know you will be big. Jangan lupain kita ya, meskipun kita sibuk. Kita semua pokoknya bangga banget sama Jinan, bangga indah yang udah lo tinggalkan di sini. Happy graduation, we love you. Indah yang udah lo tinggalkan di sini. Happy graduation, we love you. Love you too. Thank you, Pi. Makasih Aji Shani. Oke, yang terakhir ada surat dari Jinan.
Hello, this is my last letter in JKT48. Waktu dimana aku menulis surat ini, untuk pertunjukan terakhirku akhirnya telah tiba. Aku bukanlah orang yang pandai berkata-kata, jadi maaf jika mungkin suratku ini terkesan biasa saja. Tapi aku menuliskan ini sesuai dengan hatiku. Aku akan menceritakan beberapa cerita perjalananku di grup ini. Pada tahun 2015, aku, Jinan Safa Safira yang masih menjadi siswa SMA, memiliki mimpi untuk menjadi idol. Aku suka sekali melihat idol-idol di TV, di internet, di majalah, maupun di poster. Setiap aku melihatnya, aku semakin ingin sekali mewujudkan mimpiku itu. Aku pun diberi jalan ketika ada seorang teman mengajak aku untuk audisi JKT48 Generasi 4. Aku berpikir ini merupakan permulaan yang bagus. Aku pun ikut mendaftar dan singkat cerita aku telah diterima dan resmi menjadi member JKT48. Saat itu tujuanku memang untuk mewujudkan mimpiku menjadi seorang idol. Tapi selain itu justru aku sangat-sangat bersyukur dan juga sangat senang sekali yang aku dapatkan di sini sangatlah banyak, mulai dari sahabat, pengalaman, dan juga pelajaran hidup yang akan aku ingat dan gunakan untuk kedepannya. Perjalanan awal aku di JKT48 memang cukup ingin dapatkan, dan yang ingin didapat harus melalui lewat kerja keras yang belum tentu juga bisa aku dapatkan setelah aku melalui kerja keras itu. Sampai pernah terbesit di pikiranku dahulu kala sekali ketika melihat JKT48 merilis single dan mengeluarkan music video yang baru. Aku sempat berpikir, ini dulu banget ya, aku kayaknya tidak akan mungkin bisa masuk MV JKT48. Jika kalian sekarang menilai aku sebagai orang yang pesimis, ya mungkin memang seperti itu. Tapi aku memanglah orang yang selalu menjalani segala sesuatunya sesuai dengan kenyataan yang ada di depan mataku. Tapi aku juga bukan orang yang tidak mempercayai keajaiban. Namun aku tidak pernah bergantung terhadap keajaiban itu karena kerja keras pun terkadang juga tidaklah cukup. Lalu aku sangatlah bersyukur di tahun ketigaku di sini di JKT48 ternyata keajaiban datang kepada aku. Ditambah usaha dan juga kerja keras, aku berhasil masuk ke single datang kepada aku. Ditambah usaha dan juga kerja keras, aku berhasil masuk ke single JKT48ku yang pertama kali, yaitu Uza. Momen yang gak akan pernah aku lupakan. Dari situ aku berpikir, ini justru adalah sebuah permulaan bagiku. Karena aku sudah pernah masuk ke single JKT48, aku tidak akan pernah mau lagi kalau aku tidak masuk di single-single selanjutnya. Aku tidak mau jika aku tidak terlibat di dalamnya. Dari situ aku selalu berusaha lebih dan lebih keras lagi agar aku bisa selalu dilihat banyak orang. Sampai tiba waktu dimana aku yang masih seorang yang memiliki perasaan sebagaimana normalnya manusia, pernah juga aku merasakan jenuh dan juga lelah. Aku pernah saat itu merasa tidak ingin melakukan aktivitas-aktivitas sebagai member JKT48. Tapi di saat itu aku justru berpikir keras. Aku tidak mau jika aku meninggalkan grup ini dengan tidak memiliki tujuan dan juga tidak mengetahui apa yang akan aku capai ke depannya. Di situ aku coba mencari-cari lagi. Apalagi hal-hal yang bisa aku kembangkan dalam diriku ini. Nah, di tengah-tengah aku mencari dan juga menjalaninya, keajaiban kembali datang kepadaku. Aku diberikan kepercayaan sebagai wakil kapten JKT48.
Jika ditarik ke belakang, mungkin cerita perjalananku ini terlihat tidak mungkin untuk bisa dilalui oleh seorang manusia. Tapi ternyata semua itu sudah terjadi dan merupakan kisah perjalananku yang untukku sangatlah berharga. Orang-orang. Nah, dari situlah aku juga belajar bahwa manusia itu berbeda-beda. Aku tidak bisa mengubah sifat dan sikap yang mereka lakukan terhadapku. Tetapi aku bisa mengontrol sifat dan juga sikap yang kuberikan kepada mereka. Di sini juga aku belajar bahwa dewasa bisa dilihat bukan dari usia saja. Aku juga belajar selain kerja keras diperlukannya juga kesabaran. Aku belajar bahwa yang bisa kita percaya dan kita andalkan adalah diri sendiri. Masih banyak lagi jika disebutkan semuanya, tapi intinya aku tidak pernah berhenti belajar karena aku bersyukur dengan semua yang telah aku lewati di sini, baik maupun buruk, adalah sebuah pengalaman hidup yang sangat berharga yang membuatku bisa menjalani hidup lebih baik lagi setiap harinya. Sekarang aku ingin berterima kasih kepada Tuhan yang selalu memberikan kemudahan di setiap aktivitasku. Terima kasih juga kepada mama papaku yang sudah mendukungku since day one. Dan juga mama yang selalu menguatkan aku di saat apapun itu. Terima kasih ya sudah selalu percaya kepada aku. Terima kasih juga untuk adik aku yang selalu mengerti keadaan aku. Dan kepada teman-temanku yang ada di luar JKT48, terima kasih telah membantuku dengan sangat banyak ya. Kemudian kepada teman-teman member JKT48, manusia-manusia yang sangat kuat yang aku kenal, mentally and physically. Aku sayang sekali dengan kalian semua. Jujur bisa dibilang kalian adalah bagian terberat ketika aku mengambil keputusan ini. Aku bangga sekali dengan kalian, bekerja keras dan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Kalian tuh keren banget. Untuk teman-teman generasi 4, terima kasih juga sudah meluangkan waktu kalian hari ini untuk ikut di graduation show aku. Cerita kita di JKT48 mungkin selesai di sini, tapi kenangan, perjuangan, dan usaha kita di sini akan tetap terus ada dan merupakan bagian cerita perjalanan hidupku, kalian, dan juga grup ini. Lalu kepada semua staff JKT48 yang sekarang maupun yang dulu yang pernah membantuku selama aku berada di grup ini, terima kasih banyak ya. Kalian juga orang-orang yang hebat. Dan tidak lupa kepada kalian semua yang sudah mendukung aku di grup ini, yang dapat hadir hari ini di sini maupun yang tidak dapat hadir. Terima kasih sudah selalu menerima, mendukung, dan memberikan aku semangat setiap harinya. Semua yang kalian lakukan untukku di sini akan selalu kukenang. Semua proyek-proyek yang sudah kalian lakukan untukku, terima kasih banyak. Semua hadiah, semua surat, aku menerimanya dengan baik. Makasih banyak ya. Aku bersyukur banget bisa dapat bertemu dengan kalian. Aku lulus dari JKT48 bukanlah sebuah akhir. Justru ini merupakan perjalanan hidup aku yang harus kujalani. Kedepannya pun aku masih terus selalu belajar untuk menjadi orang yang lebih baik, menjadi pribadi yang dapat memberikan energi positif untuk diri sendiri dan juga orang-orang di sekitarku. Setelah ini, aku berharap semuanya akan tetap terus bahagia ya. Janji? Oke. Apapun itu yang kalian lakukan. Aku juga ingin mengucapkan maaf jika selama aku di sini sekiranya masih kurang dan tidak cukup memberikan yang terbaik untuk kalian. Sekali lagi, aku ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya. Maka dari itu, aku Jinan Safa Safira, member JKT48 generasi 4, wakil kapten JKT48 pamit ya. Thank you for everything.
Baiklah, kalau gitu sekarang izinkanlah kami mengucapkan salam sekali lagi. Reno, terima kasih. Terima kasih banyak ya semuanya. Sekali lagi makasih ya semuanya. Bye-bye.